Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh bahagia, penuh sukacita, kita bersyukur karena Tuhan izinkan kita dapat kembali berjumpa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam ini dalam Renungan Malam edisi 30 Juli 2025. Sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Hosea pasal 6 ayat 7 sampai pasal 7 ayat 2. Dan saya hanya membacakan 2 ayat saja untuk kita, yaitu ayat 7 dan 8. Berharap Bapak Ibu, saudara sekalian dapat membacanya di rumah masing-masing. Di bawah perikop Efraim tidak mau bertobat. Demikian ayat yang ke-7, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, saya memberi tema untuk renungan kita pada malam hari ini, yaitu jangan pernah mengkhianati Tuhan dan sesama. Mengkhianati adalah salah satu karakter tidak terpuji dari diri seseorang atau individu maupun kelompok. Mengkhianati yaitu melakukan perbuatan yang tidak setia, ingkar janji atau berbuat curang terhadap seseorang atau kelompok yang seharusnya dijaga atau dihormati. Secara umum kita melihat pengkhianatan berarti melanggar kepercayaan atau kesetiaan yang telah diberikan. Pengkhianatan ini bisa saja terjadi, saudara, dalam berbagai tempat dan dalam pekerjaan, contohnya di usaha, karir, pelayanan, persahabatan, keluarga, bahkan kehidupan pernikahan. Ada banyak keluarga yang berantakan karena terjadi pengkhianatan, baik suami terhadap istri, sebaliknya ada juga istri mengkhianati suaminya dengan memilih pasangan lain dengan alasan karena sudah bosan, kurang perhatian, kurang uang sehingga mencari yang lainnya. Bahkan dalam persahabatan, persaudaraan, di dunia pekerjaan pun orang yang kita percaya bisa saja menikung, menyakiti hati kita dengan pengkhianatan. Dan dampak dari pengkhianatan ini juga dapat mendatangkan rasa kecewa, terluka, sakit hati yang mendalam terutama bagi orang yang merasa dikhianati. Apalagi ketika yang mengkhianati adalah orang yang sangat kita cintai. Dan orang yang dikhianati adalah orang yang begitu baik, begitu tulus, begitu setia, dan selalu berusaha memberi dan melakukan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Seperti halnya ketika terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Tuhan. Tuhan yang maha baik, penuh kasih sayang, bak fajar yang setia menyinari bumi setiap hari. Dalam pasal 6 ayat 3b, kalau kita lihat sebelumnya, telah dikhianati oleh umat kesayangannya sendiri. Mereka telah dipanggil, dipilih, dikhususkan bagi Tuhan, telah menyeleweng ke kiri dan ke kanan. Mereka mengalami kemerosotan moral dan rohani yang ditandai dengan tidak mau hidup dalam pertobatan. Mereka melakukan penyembahan berhala dan mereka melakukan pertumpahan darah. Tidak hanya di kalangan umat pengkhianatan ini terjadi, kita melihat juga justru para pemimpin umat Israel ini, para imam pun yang seharusnya menjadi teladan, telah terlibat dalam beberapa kejahatan. Hal ini dipandang Tuhan sebagai perbuatan najis. Di ayat yang ke-10, meskipun mereka mencoba menyembunyikan perbuatan mereka, berpura-pura di hadapan Allah, namun Allah mengetahui apa
yang mereka perbuat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Allah memandang perbuatan mereka sebagai pengkhianatan. Di balik kemarahan Allah ini, saudara, ada satu hal yang bisa kita lihat, yaitu kasih yang telah mengalahkan pengkhianatan. Kasih Allah begitu besar kepada umatnya, bangsa Israel. Dan kita melihat karena kasih Allah ini, ia menawarkan kembali kesempatan untuk umat ini bertobat dan kembali lagi kepadanya. Meskipun dosa mereka besar, Allah tidak menutup mata, Allah tidak menutup telinga terhadap seruan pertobatan dari umatnya ini. Sekali lagi, kasih Allah telah mengalahkan pengkhianatan umat tersebut. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari nas kita saat ini untuk kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, jangan pernah menjadi pelaku pengkhianatan itu sendiri. Karena mengkhianati merupakan dosa yang besar dan berdampak buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan karena dosa pengkhianatan merusak hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, mungkin kita pernah menjadi korban pengkhianatan itu sendiri, yang muncul dari orang lain atau bahkan dari orang yang kita kasihi. Jadilah tetap kuat, tetap tangguh, dan kita memohon pertolongan Tuhan untuk dapat mengatasinya dengan respon sorgawi, yaitu dengan kasih, dengan pengampunan, sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Yang ketiga, di dalam Tuhan kesempatan pertobatan ini selalu ada. Pertobatan sejati melibatkan pengakuan dosa dan perubahan perilaku kita dengan memakai karakter Kristus. Bukan pertobatan yang pura-pura, bukan pertobatan palsu. Karena Allah melihat segalanya, bahkan sampai ke dalam hati setiap kita. Mari memohon agar Tuhan menguasai hati, pikiran, perkataan, dan hidup kita, agar selalu benar, dan jangan pernah melakukan pengkhianatan di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada saat ini. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami sudah mendengarkan akan firman-Mu pada malam hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami jangan pernah mengkhianati Tuhan dan sesama kami. Perlakuan mengkhianati adalah sesuatu yang begitu buruk di mata Allah, yang menyakiti hati Allah. Tuhan, ampunilah kami. Kalau didapati kami selama ini, Tuhan, tidak mampu hidup benar seturut dengan kehendak-Mu, baik di hadapan sesama kami, terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, perbaharuilah kami. Izinkan kami hidup baru sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu untuk Engkau perbaharui Tuhan, sampai kepada hati, pikiran, perkataan, bahkan tindak tanduk kami. Izinkan kami hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan hidup memiliki karakter Kristus di sepanjang kehidupan kami. Diberkati mereka yang sudah mendengarkan firman pada malam hari ini dan kami semua, Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.